Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Maira Syakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warga tidak dapat lagi mengatakan apa-apa. Pengakuan Anggara membuat mereka sedikit renyuh. Hingga mereka dengan senang hati membantu dan mengantarkan mayat Erlan. Setelah semua susah payah, menunggu kedatangan mobil yang membawa jasad Erlan. Kini mereka tiba dan harus segera memandikan jenazahnya. Rumah Anggara kembali dipenuhi warga dan tetangga. Mereka memberikan rasa simpati atas kepergian Erlan, juga mengucapkan bela sungkawa pada seluruh keluarga. Belum juga 40 hari Sania, kok udah ada yang meninggal lagi? Mana ini Erlan lagi? Kematiannya pun sama-sama mengenaskan, ucap seorang ibu. Katanya Sania itu dalang dari pemerkosaan Lira, dan si Erlan sama temannya itu pemerkosanya, jawab ibu satunya. Walah, jadi mereka itu komplotan kriminal. Pantas matinya tidak wajar dan mengenaskan. Sudah, kasihan nanti Ibu Bianca dengar pembicaraan kita. Tanpa mereka sadari, Bianca mendengar setiap pembicaraannya. Bianca meremas dadanya yang terasa sesak karena ulah dari menantunya membuat nama baik keluarganya tercoreng atas perbuatannya. Bianca meninggalkan kumpulan warga. Ia kembali memasuki kamarnya dengan tangisnya yang semakin pecah. Rasa malu seakan membuat wajahnya tidak ingin lagi nampak. Andai bisa, Bianca ingin menghilang dan lenyap dari dunia ini untuk menutup rasa malu yang semakin terurai. Pemandian dan mengkafani akhirnya selesai. Mereka pun membantu mengantarkan Erlan untuk keperistirahatan terakhirnya. Setelah tanah berhasil diturunkan dan menutup tubuh Erlan, tiba-tiba Zain dan Bimo datang untuk memberikan bela sungkawa pada keluarganya. Meski Bianca dan Rian tak memberikan respon karena rasa malu dan marah pada semua teman putranya. Pergi kalian. Saya tidak sudi bertatap muka dengan seorang pemerkosa. Kalian sudah membuat anak saya mati. Ibu tenang bu. Ibu sabar bu. Sela Anggara dan Endaru. Bianca histeris kala melihat kedua teman Erlan. Semoga saja kematian kalian lebih mengenaskan dan lebih pedih dari kematian anakku. Bu sudah, malu dilihat orang bu. Endaru kembali menenangkan Bianca. Beberapa warga memperhatikan dan menatap heran Bianca. Mereka yang belum tahu apa-apa hanya menatap aneh keduanya. Bimo dan Zain meninggalkan pemakaman dengan perasaan bersalah yang semakin mendera. Apalagi mendengar perkataan Bianca yang baru saja didengar oleh keduanya. Zain, gue gak mau mati, lirih Bimo. Siapa yang mau? Gue juga gak mau, Bim. Gue dengar kematian Erlan juga sama mengerikan. Wajahnya dipenuhi oleh sayatan. Apalagi katanya perut dan dada ada sayatan yang menganga besar di sana. Namun tidak seperti Satria. Dia sampai tertancap di dahan pohon. Sudahlah, tidak perlu bahas soal mereka.
Zain dengan tergesa meninggalkan Bimo. Ketakutan karena kematian teman-temannya semakin mereka rasakan. Malam yang mereka lalui seakan malam-malam yang sangat mengerikan bagi mereka yang sudah dirasuki oleh ketakutan. Seusainya penguburan selesai, mereka semua kembali meninggalkan pemakaman. Bianca yang terus menangis dan histeris membuat Anggara dan Endaru sedikit kesulitan. "Bu, mari kita pulang. Hari sudah sore." Endaru menyentuh lengan Bianca, namun ditipisnya dengan kasar. "Tidak, ibu mau di sini. Ibu mau nemani Erlan." "Ibu, jangan seperti ini. Ibu harus ikhlas dan menerima semuanya." Anggara mencoba kembali mengingatkan Bianca. "Kematian Erlan itu atas perbuatannya, Bu. Kita tidak bisa menolak takdir yang sudah tertulis. Kita tidak bisa menghindari kematian. Meski Erlan tidak melakukan itu, jika dia harus mati, dia akan tetap meninggalkan kita dengan jalan berbeda." Bianca hanya sesenggukan mendengar penuturan Anggara. Memang benar adanya. Takdir tidak ada yang bisa mengubahnya. Mungkin kematian Erlan memang sudah menjadi garis di tangan Tuhan. Meski tidak oleh Lyra, mungkin jalan lain yang akan membuat Erlan meninggalkan dunia ini. Hanya saja, tidak akan seduka dan seperti ini. "Ayo Bu, kita pulang," ajak Endaru. Bianca menurut dan berbalik. Mereka meninggalkan pemakaman dengan rasa resah gelisah yang masih memenuhi hati Bianca. Maafkan ibu Lyra." Bianca memeluk bingkai foto yang terdapat gambar Lyra dan Endaru kala menikah. Bianca menangis mengingat kepergian Lyra karena ulah dari sang putra. Dia menatap bingkai foto dan mengelusnya. "Ibu rindu kamu," lirihnya. Bayangan demi bayangan di mana Lyra masih ada, masih mengisi hati mereka dengan senyumannya yang kembali memenuhi pikiran Bianca. Hanya Lyra yang selalu membuat seisi rumah terasa hangat. Kebersamaan mereka selalu menjadi perbincangan dan candaan, sehingga meninggalkan kenang-kenangan manis yang sulit untuk mereka lupakan. Kebaikan Lyra dan kasih sayangnya tidak dapat mereka dapatkan dari sosok Sania, sehingga kerinduan pada Lyra tidak dapat terobati oleh kehadiran Sania. "Eyang." Bianca terhenyak kala suara yang sangat merdu memanggilnya. Dia menghapus jejak di kedua pipinya. Matanya yang sembab dan merah berusaha ditutupi olehnya dengan senyuman. "Sayang, Ani habis dari mana?" Ani yang baru berumur 1 tahun, namun sudah bisa berjalan meski belum lancar. Sudah bisa berbicara meski hanya beberapa kata. "Eyang, Ibu Nana." Bianca terdiam kala Ani menanyakan sosok ibunya. Air mata kembali jatuh dan tak bisa ditahan kala Ani menanyakan soal sosok seorang ibu. "Sayang." Bianca memeluk Ani dengan tangisan yang berusaha ditahan olehnya, meski air mata sudah meleleh dan membasahi kedua pipinya. Ibu lagi pergi. Mungkin Ani akan tinggal sama Eyang ya, untuk sementara waktu." Lirihnya menatap sendu manik kecoklatan milik Ani. "Ibu pergi kemana, Yang? Ani rindu ibu." Perasaan Bianca seakan gelisah. Entah bagaimana cara menjelaskannya pada Ani. Usianya masih belum bisa mengerti keadaan dan belum cukup untuk mengetahui semuanya. "Ani sayang, Ani belum makan ya? Eyang ambilkan makan buat Ani. Mau?" Bianca mencoba mengalihkan pembicaraan. Setidaknya Ani tidak terlalu mengingat akan Sania, ibunya. "Enggak, Ani utama ibu Yang." Rengek Ani yang mulai menangis mencari sosok seorang ibu. "Ya Allah, bagaimana ini?" Bianca gelisah melihat Ani yang semakin menangis kencang. "Sayang, sama Yang dulu ya." Bianca menggendong Ani, berusaha membujuk dan mendiamkan tangisnya.
Namun rupanya Ani semakin kencang dan semakin memanggil Sania. Usianya yang masih dini membuat Bianca kesulitan. Andai Ani tahu jika sosok yang sudah melahirkannya adalah Lira dan sudah tiada sejak dia berumur 1 minggu. Bukan Sania yang sekarang ini ia rindukan. Sania bukan ibu yang seharusnya dicari oleh Ani. "Loh Bu, Ani kenapa?" Anggara datang mendengar teriakan Ani yang terus memanggil nama ibunya. "Ani mencari ibunya. Ibu bingung harus mengatakan apa ya. Ani merindukan Sania," lirih Bianca dengan parau. "Ya Allah, Daru, Daru." Anggara berteriak memanggil Lendaru. Kesedihan masih menyelimuti keluarganya. Namun kini bertambah kalut karena Ani yang tengah merasakan kerinduan pada sosok ibunya. "Ada apa Bu, Ayah?" Endaru panik kala mendengar suara tangisan Ani yang semakin kencang. "Bagaimana ini Daru? Ani mencari sosok ibunya." "Ibu," lirih Daru. Perlahan kakinya melangkah mendekati Bianca. Tangisan Ani membuat wajahnya memerah. Endaru tak tahan melihat kondisi Ani yang terus menangis, membuat kelopaknya memanas tanpa diduga. "Sayang, gendong ayah ya." Endaru merentangkan kedua tangan. Bersyukur Ani juga dekat dengannya akhir-akhir ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk Endaru memangku Ani. Dia berusaha menenangkan Ani dan membujuknya seperti biasa. "Ani sayang, ayah punya sesuatu untuk Ani. Tapi putri ayah ini tidak boleh nangis ya," bujuknya. "Sesuatu apa ya? Ayah, Ani rindu ibu." Dengan mengusap pipinya yang cabi, Endaru berhasil menghentikan tangisnya. "Sesuatu yang pastinya Ani suka. Tapi Ani harus janji ya, tidak boleh nangis lagi." "Tapi Ani rindu ibu ya. Ani mau makan sama ibu," celotehnya yang semakin membuat hati Endaru teriris. "Ibu lagi pulang dulu. Katanya dia harus nengok kakek di sana karena kakek Ani lagi sakit dan harus dirawat." Bohong Endaru dengan pandangan tak lepas dari manik Ani yang indah. "Ani punya kakek ayah?" "Punya, tapi jauh sekali. Ani sekarang ikut ayah ya. Makan dulu bareng Eyang. Nanti ayah kasih sesuatu buat Ani. Dan Ani mau minta belikan apa aja, pasti ayah kasih." "Wah, ayah beneran? Mau ayah?" "Nah kalau gitu Ani harus nurut sama ayah. Gak boleh nangis dan nakal ya. Gak boleh bikin Eyang kerepotan." "Janji ayah, Ani akan nurut dan gak nakal." Endaru mengecup kepala Ani. Bianca dan Anggara sedikit lega karena Endaru bisa sedikit menenangkannya. Senyum terukir di sudut bibir Bianca dan Anggara. Meski kesedihan masih menyelimuti hatinya, kehadiran Ani sedikit membuat kesedihan itu sedikit demi sedikit berkurang. Malam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Endaru keluar dari kamar Ani yang dulu ditempati olehnya dengan Lira. Kini kamar itu ditempati olehnya dan Ani. Semenjak kepergian Sania, Endaru melangkah menuju teras. Hatinya gamang mengingat kekosongan yang ia rasa begitu hampa. "Daru." Daru melihat Bianca tengah berdiri di sampingnya, menatap kesunyian dan kegelapan malam. Angin berembus menyapa kulit, membuat rasa dingin menelusup ke pori-pori hingga ke tulang. Endaru menatap kegelapan langit yang tiada hiasan bulan dan bintang. Seakan mereka tengah ikut bersedih dan berduka merasakan sesuatu yang Endaru rasakan. "Sampai kapan kita akan menyembunyikan semua ini dari Ani? Lambat laun dia akan tahu jika Sania tidak akan kembali." Bianca berucap lirih dengan memandangi hamparan kegelapan malam. "Jika sudah waktunya, kita akan memberitahu dia. Bukan hanya memberitahu akan kematian Sania, tapi juga akan siapa ibu yang sudah melahirkannya. Sania bukanlah ibunya, tapi Lira yang seharusnya saat ini ia rindukan. Aku tidak akan membiarkan Ani untuk menganggap Sania sebagai ibunya sedikit pun. Dia harus tahu, Bu."
jika ibunya mati karena ulah Sania yang sudah menghasut para bajingan untuk. Endaru menarik nafasnya dengan kasar. Luka di hatinya semakin perih. Tidak akan mudah sembuh tiap kali mengingat apa yang terjadi pada Lira. Maafkan ibu, selama ini tidak mempercayai kamu akan semua yang kamu katakan. Selama ini, ibu hanya yakin karena Sania yang selalu menjaga dengan baik. Dia memberikan kasih sayangnya dengan tulus kepada Ani. Tapi, di balik ketulusan yang ia berikan, ada sesuatu yang harus kita bayar. Dan bayarannya adalah jelas istriku yang menjadi korban. Amarah semakin membuncah di hati Endaru. Dadanya yang kembang kempis terasa sesak kala mengingat ketulusan Sania. Rupanya ada hal yang harus dibayar dan tentunya Lira yang membayar semua itu. Dia mati atas keegoisan seorang kakak yang terobsesi oleh cintanya. Masuklah bu, ini sudah malam. Tidak baik buat kesehatan ibu jika terkena angin malam, ucap Endaru. Bianca menatap nanar wajah putranya, bagai disayat kala mengingat orang terkasih yang paling ia sayangi telah tiada di sisinya. Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Tanya Bianca datar. Endaru menatapnya lekat. Hatinya seakan bertanya, mengapa Bianca menanyakan soal korban yang akan selanjutnya menjadi giliran. Kenapa bu? Ibu hanya ingin ikut menyaksikan bagaimana penderitaan yang akan mereka tuai atas apa yang mereka lakukan pada putriku. Suara ranting jatuh membuat keduanya tersentak. Angin berembus menerpa wajah Endaru dan Bianca. Mereka seakan terseok kala terpaan angin menggoyangkan tubuhnya. Seakan ada kemarahan yang tertera kala tiupan angin begitu menerpa. Bu, lihat di sana. Tunjuk Endaru. Endaru melihat sosok bayangan hitam yang melintas di kegelapan. Bau bunga melati menguar begitu menusuk. Bianca menyapu keadaan. Pekarangannya ditumbuhi beberapa pohon rindang, mangga, dan ada beberapa bunga mawar yang ditanam oleh Lira. Endaru melangkah menuju pagar. Ia melihat sesuatu yang nampak asing. Sosok wanita dengan baju bercorak bunga. Baju yang dipakai kala ia mengembuskan nafas terakhirnya. Masih tertata jelas dan masih dengan sangat indah dipakai oleh Lira. Endaru menatap sendu bayangan wanita yang seiring dirinya berjalan. Sosok itu pun melayang jauh. Namun Endaru menatap Lira seperti tengah memberikan sesuatu petunjuk atau tengah mengajaknya untuk mengikuti langkah kepergiannya. Sayang, tunggu. Endaru sedikit berlari. Ia terus menyusuri jalanan yang sepi dan gelap. Dengan nafas sedikit sesak karena berlari sedikit jauh, Endaru merasakan keanehan kala dirinya melihat di mana ia tengah berdiri. Di mana ini? Kenapa pengap dan bau sekali? Ujarnya dengan mengedarkan pandangan. Dia berada di tengah hutan yang gelap, dan tepat di sampingnya ada sebuah goa yang begitu menyeramkan kala melihat pintu masuk ke dalam. Kau harus tetap menjadi pengikutku, meski dendammu sudah selesai. Suara gema di dalam gua membuat Endaru penasaran. Seorang pria tengah membelakanginya dengan pakaian yang hitam dan juga dalam keadaan gelap. Tidak, aku hanya ingin balas para bajingan yang sudah mengotoriku. Setelah itu, aku akan pergi dengan tenang. Saut sosok wanita yang suaranya seakan dikenal oleh Endaru. Dalam kegelapan, Endaru hanya dapat mendengarkan pembicaraan sosok yang bisa dilihatnya dengan mata. Namun suara yang terdengar seakan sangat ia kenal. Kau tetap harus mengikuti perintahku. Kau harus membunuh setiap manusia yang sudah melakukan kesalahan. Manusia yang sudah berbuat kotor dan hina. Aku tidak ingin terlalu lama di sini. Aku ingin kembali pada rumahku. Di atas sana, mereka sudah menungguku. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Nyai Lasmi tidak akan melepaskanmu.
Endaru merasakan sakit di kepalanya. Telinganya berdengung dan kemudian pandangan Endaru menggelap. Suara azan subuh sudah berkumandang. Endaru mengerjap dan mengusap kepalanya. Yalah. Endaru melihat sekeliling. Dirinya tengah berada di atas kasur dan di dalam kamarnya. Lalu bagaimana semalam yang dia mengikuti langkah Lira dan memasuki gua? Apa semalam aku bermimpi? Monolognya. Endaru melihat jam sudah waktunya sholat. Ia pun beranjak dan membersihkan diri. Setelah selesai ia lanjut melakukan kewajibannya sebagaimana umat muslim. Dia berdoa di dalam sujudnya, berharap ada kebahagiaan di masa yang akan datang, memberikan tempat yang indah untuk istrinya, dan memberikan keikhlasan dan kesabaran yang besar di hatinya. Seusai sholat, Endaru menyimpan sejadah pada bau kursi. Namun pandangannya menangkap sosok perempuan tengah berdiri di samping kamarnya. Perlahan ia melangkah mendekati jendela, lalu menyingkap gorden yang menghalangi pandangannya. Lira, lirinya. Sosok Lira dengan wajah pucat tengah berdiri menatapnya di luar jendela. Bibirnya yang memutih disertai bunga melati membuat Endaru sedikit terkesiap, sehingga tubuhnya tak bisa bergerak dan seakan lidahnya terasa keluh. Tolong aku, Mas. Tolong bebaskan aku setelah dendamku terbalas. Lirinya dengan suara berat dan parau. Tolong, biarkan aku pergi dengan tenang. Perlahan sosok Lira melayang menjauh. Netranya yang berkaca menandakan kesedihan tengah mengisi hatinya. Astagfirullah. Endaru akhirnya dapat menggerakkan kembali badannya dan bisa mengucapkan lafaz Allah. Namun pikirannya kembali terganggu oleh ucapan Lira. Entah apa maksud dari ucapannya. Ia meminta tolong untuk membebaskannya. Tolong aku, Mas. Tolong bebaskan aku setelah dendamku terbalas. Perkataan Lira kembali terngiang. Endaru tak mengerti maksud dari permintaan yang dikatakan istrinya. Minta dibebaskan. Kepala Endaru terasa nyeri. Telinganya lagi berdengung. Ingatannya berputar pada mimpinya tadi malam. Namun ia masih tidak mengerti dengan mimpi dan apa yang disampaikan istrinya. Daru. Suara Bianca membuat Endaru tersentak. Ia menoleh pada jendela dan sinar mentari sudah mulai mencorong ke atas. Warna jingganya mengingatkannya kembali akan kehadiran Lira. Yang biasa ia lakukan kala pagi hari akan memeluknya dengan melihat terbitnya matahari pagi. Daru. Bianca mendekati Endaru. Ada sesuatu yang tengah difikirkan sang putra. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ibu, semalam bukankah aku pergi mengikuti sosok yang berada di depan rumah? Depan rumah? Bukannya kamu semalam pergi ke dalam rumah setelah kamu minta ibu untuk masuk? Endaru menatap Bianca. Entah mengapa perasaannya mengatakan lain. Semalam ia meninggalkan Bianca dan mengejar Lira. Tapi ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Bianca bertanya lagi. Melihat gelagat Endaru sepertinya ia tengah memikirkan sesuatu. Tidak, Bu. Semalam Endaru bermimpi. Namun mimpi yang masih belum bisa Daru pahami. Dalam mimpi itu ada suara perempuan dan laki-laki. Endaru menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Meski ia tak bisa nampak sosok yang berbicara dalam mimpinya. Lalu, Bianca menatap lekat manik Endaru. Tiba-tiba aku bermimpi bertemu Lira, Bu. Dia meminta bantuan untuk melepaskannya setelah dendamnya terbalas. Tapi aku belum paham akan perkataannya. Maksudnya gimana, Endaru? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Lira? Daru gak tahu, Bu. Endaru menggusar rambutnya kasar. Jika Lira minta pertolongan, apa itu artinya ia tengah berada dalam kesulitan? Tunggu, apa Lira memang bangkit tanpa bantuan orang atau kamu? Endaru menatap Bianca.
Entah apa maksud dari ucapan sang ibu. Daru terlalu banyak pikiran hingga sedikit sulit menangkap sesuatu yang baru di otaknya. Tunggu Bu, Lira memang bangkit karena... Karena apa Daru? Jangan katakan kamu bantu dia. Dan... Iya Bu, aku yang menyempurnakan kebangkitan Lira. Karena aku tidak mau semua pelaku yang membuat istriku menderita berkeliaran bebas. Aku meminta bantuan Balosi Bu, tetua dari desa Lingsir. Endaru kembali menceritakan pertemuannya dengan Balosi. Dan sampai ia menemuinya untuk membantu membalaskan dendamnya. Meski saat itu, Endaru memikirkan pertemuan yang memang sangat aneh. Karena ia melihatnya di dalam pesawat. Tapi kenyataannya jika Balosi tinggal di desa yang tepat di tengah hutan. Daru, apa jangan-jangan orang itu yang membuat Lira meminta bantuanmu? Bisa saja dia memanfaatkan istrimu untuk kesenangan dia. Endaru berpikir keras akan apa yang dikatakan Bianca. Selama ini ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Ia hanya tahu Balosi akan membantunya membangkitkan Lira. Namun tidak bertanya jika usai membalas dendam, akankah Lira kembali ke alam asalnya? Yang seharusnya apa gimana? Ia tak bertanya akan hal itu. Bu, suara Anggara membuat keduanya menoleh. Anggara melihat raut wajah istri dan putranya, seakan tengah terjadi sesuatu. Ia pun menghampiri. Ayah cari-cari rupanya di sini. Ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Bianca menatap Endaru, yang ditanggapi oleh gelengan kepala. Menandakan Endaru tidak membolehkan Bianca memberitahu Anggara dulu. Enggak ya, ibu hanya meminta Daru segera ke meja makan. Dan ibu juga melihat Ani. Namun Ani masih tidur rupanya. Ya sudah, ayo kita sarapan. Daru, jangan terlalu banyak beban pikiran. Nanti kamu bisa sakit. Kamu harus memikirkan putrimu. Anggara melirik Ani yang masih pulas di atas kasur. Wajah cantiknya sangat membuat gemas siapa saja yang melihatnya. Anggara berharap ada kebahagiaan untuk cucunya yang terlahir dari seorang wanita yang sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Ayo, kenapa masih melamun? Celetuk Anggara yang membuat Endaru tersadar dari lamunan. Iya ya. Mereka pun meninggalkan kamar Daru, sedikit menutup pintu agar terdengar jika Ani terbangun. Di tempat lain, Zen, kenapa muka lo kusut? Tanya Bimo yang baru saja tiba. Di sebuah rumah hiburan. Setiap pagi akan terlihat sepi, karena semua penghuninya akan pulang ke rumahnya setiap pagi tiba. Tinggallah Zen sendirian yang berada di sana. Kedatangan Bimo ke rumahnya, karena Bimo merasakan kegelisahan kala mengingat waktu yang ia takutkan semakin hari semakin dekat. Ngapain lo kesini ya? Sentak Zen dengan wajah kusut. Kenapa lo? Lagi PM? Ejek Bimo. Gue hanya lagi menyiapkan diri sebelum akhirnya gue mati, Bim. Lo tahu kan, jika Kliwon selanjutnya, entah lo atau gue yang akan menjadi target selanjutnya. Bimo yang tadinya tersenyum mengejek, tiba-tiba berubah. Rona wajahnya berubah masam. Ada rasa yang tak dapat ia katakan kala Zen mengatakan Kliwon. Ketakutan semakin mendera di hatinya. Bimo pun takut dan semakin merasakan debaran jantung yang kian memacu lebih cepat. Kenapa lu pasrah, Zen? Apa gak bisa kita meminta ampun dari Lira? Kalau dia mengampuni kita, kenapa tidak Lira mengampuni Satria, Rudi, Jaki, Erlan, Johan, dan Sania? Mereka semua mati karena apa? Kalau bukan Lira yang tak bisa mengampuni kita semua. Bimo terdiam. Apa yang dikatakan Zen ada benarnya. Tidak mungkin jika mereka menyerah begitu saja tanpa meminta kemaafan. Tentu itu tidak mungkin. Lalu, apa kita akan bernasib sama seperti mereka, Zen? Lirih Bimo. Lebih pedih pun bisa jadi. Bimo menelan salivanya dengan susah payah.
Apa yang dikatakan Zen membuatnya semakin ketakutan. Kenapa tubuhmu gemetar? Zen menatap Bimo yang seakan bermandikan keringat. Lo nakutin gue, Zen. Kalau lo berani nyakitin orang, berarti lo berani nerima akibatnya. Bimo terlihat pucat. Perasaannya semakin gak enak mendengar perkataan Zen yang seakan pasrah akan apa yang akan diterima oleh Zen nanti. Sudut pandang Bimo. Pertemuan kali ini bersama Zen bukan menghilangkan rasa takut yang kentara di hati gue, malah membuat gue semakin gemetar karena melihat dirinya yang seakan pasrah untuk menerima kematian yang akan datang. Gue Bimo, salah satu teman Erlan yang ikut dalam pemerkosaan Lira, adik iparnya. Gue tidak pernah berpikir kalau apa yang kami lakukan itu akan membuat nyawa seorang melayang. Dan setelah kematian Lira, gue sama teman-teman tidak berpikir akan berakhir seperti ini. Namun apa yang kita lakukan pada Lira itu adalah sebuah petaka yang akan membuat hidup kita jatuh ke dalam dendam yang membara. Kematian Erlan dan teman-teman gue itu karena Lira yang membunuhnya secara tragis. Dan saat ini gue hanya merasakan ketakutan yang tiada terkira. Lo gak balik? Ini udah mau maghrib. Zen datang dengan membawa minuman di tangannya. Belum, gue masih mau di sini. Sebentar lagi di sini rame. Gue mau sedikit nenangin perasaan gue dulu. Minum, biar gak stres. Gue ambil gelas dari tangan Zen, meminumnya hingga tandas. Waktu pun semakin ramai oleh pengunjung. Aku beranjak untuk ikut bergabung. Hai, boleh kenalan gak? Kusapa seorang perempuan. Ia yang berpakaian sangat seksi, dengan bodinya yang bergitar Spanyol. Hai abang, kenalin, aku Nelly. Gadis cantik itu melambaikan tangannya. Ia langsung kugapai dengan senang hati. Kamu tinggal di mana? Di perbatasan. Kenapa bang? Abang mau main? Emang boleh? Boleh dong. Oke, nanti habis dari sini kita pulang ke rumah kamu. Aku terus menemani Nelly berjoget, hingga beberapa tamu yang mengajaknya untuk ikut Nelly tolak. Ia mengatakan menolak mereka karena aku sudah lebih dulu, sehingga menolak para pria yang biasa ia layani di sepanjang malam. Sayang, kamu baru di sini. Soalnya aku seperti baru melihat kamu. Tanya aku. Kulihat wajahnya yang asing, karena baru kali ini aku melihat dia berada di sini. Dan Zen pun tidak mengatakan jika dia sudah memasukkan gadis baru di klubnya. Iya, aku baru 2 hari di sini. Apa Tuhan tidak memberitahu kamu? Oh, tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia tengah sibuk, jadi lupa untuk memberitahu abang. Kuangguki ucapan Nelly dengan senyum mengembang. Senyuman Nelly sangat membuatku berapi-api. Tatapan matanya sangat indah meski terlihat tajam dan dingin. Aku terus berpesta. Hingga tak lama Nelly menghampiriku dan membisikkan sesuatu. Abang, pulang sekarang yuk. Nelly udah gak kuat. Gerah. Bisik Nelly di telingaku. Hembusan nafasnya hangat mengenai wajahku, membuat kecendanganku semakin tergoyahkan oleh sikap manjanya. Pulang sekarang? Abah Zen tidak akan mencarimu? Tidak, aku sudah bilang padanya. Jadi, ayo kita pulang. Nelly menarik tanganku. Aku yang sudah mabuk sedikit terasa ringan. Hingga mudah sekali Nelly untuk membawaku keluar dari dalam klub. Kupacu mobil hitam milikku dengan kecepatan sedang. Di tengah perjalanan, kurogoh saku dan mengambil benda pipiku. Kuhubungi Zen namun dia tak mengangkat teleponnya. Lalu kukirim pesan singkat untuk memberitahu jika aku pulang duluan dan membawa Nelly, wanita yang baru masuk 2 hari. Zen, aku balik duluan ya. Kupinjam perempuan yang baru masuk 2 hari. Nelly mengajakku untuk mengantarnya ke rumah. Tega lo, ada gadis cantik gak bilang-bilang. Kukirim pesan padanya. Takutnya dia akan mencari Nelly. Dan Nelly berbohong karena sudah meninggalkan tugasnya di klub milik Zen.
Tak berselang lama, aku sampai di halaman rumah Nelly. Rumah sederhana, namun kulihat tidak ada rumah lain selain rumah Nelly. "Nel, ini rumah kamu?" tanyaku. "Iya bang, maaf ya rumah Nelly di pelosok." "Kamu beneran sendirian? Rumah warga lainnya mana?" "Ini rumah Nelly peninggalan orang tua bang. Jadi Nelly tinggal di sini sendirian. Dulu pernah ada beberapa rumah, tapi mereka sudah pindah ke kota." "Oh." Aku hanya beroh kalau mendengar penjelasan Nelly. Aku tidak peduli dengan keadaan rumahnya, karena yang kupikirkan sekarang hanyalah kebersamaanku dan Nelly. "Oh iya, ayo masuk bang," ajaknya yang langsung menarik tanganku. Aku hanya manut dan mengikuti langkahnya. Rumah sederhana yang masih berbahan kayu dan bambu, namun sangat nyaman kalau aku masuk. Suasananya sangat segar. "Bang, abang gak dicariin sama pacarnya karena sudah ngantri Nelly?" Wajah Nelly bersandar di dadaku. Sangat nyaman jika aku memiliki seorang kekasih seperti dirinya. "Abang masih sendiri, belum ada kekasih." "Abang gak bohong," ucapnya seraya menatapku. Bibirnya yang lentik membuat aku yang tidak tahan menahan gejolak yang semakin memanas. "Tidak, abang tidak bohong kok." Ku sambar bibirnya yang manis. Dia tidak bisa menolak dan tidak bisa menghindari itu. Ku kecup seluruh wajahnya. Hasrat sudah bergejolak dan sudah sangat membuatku gerah. Nelly mulai mendesah kalau ku cumbui seluruh tubuhnya. Ku remas gunung kembar yang masih kenyal dan membuat gairahnya semakin terbuai. Berbalik, Nelly yang menciumi tubuhku. Dia naik ke atas tubuh dan terus mencumbunya. Aku terhenyak kala terdengar suara di bawah sana. Ku mengangkat kepala lalu menatap Nelly. Nelly mendongak dengan sesuatu di bibirnya. Darah mengucur dari sana. "Apa yang kamu lakukan, Nelly?" Kulihat sepotong daging berada di mulutnya. Wajah Nelly berubah menjadi pucat. "Hadiah dariku, agar kau tak melakukan hal menjijikan pada wanita lain." Liriknya menatapku tajam. Tanpa terasa ada rasa perih dan ngilu yang semakin nyeri di bagian sana. Kau, apa yang kau lakukan?" Wajah Nelly berubah menyeramkan. Wajahnya busuk dan dipenuhi binatang yang menggeliat. Rambutnya yang sebau menjadi panjang menjuntai. Matanya hitam dengan lidahnya yang panjang. Siapa kamu?" Lirikku. "Kau lupa denganku. Wanita yang beramai-ramai kau nikmati masa nifasnya. Dengan sadis kau bermain denganku. Dengan memasukkan jari dan kemaluanmu secara bersamaan. Kau ingat, Bimo?" Aku tersentak. Yang di hadapanku saat ini adalah Lira. Dia sudah datang. Bukankah ini malam Senin? Dan bukan malam Kliwon? Tidak, maafkan aku Lira." "Apa? Maafmu bisa merubah semuanya. Bisa mengembalikan aku kembali ke dunia. Bisa mengembalikan sesuatu yang sudah kau renggut dengan paksa. Tidak. Semua yang tidak akan kembali. Jika maafmu bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang dan merubah segalanya, aku akan memaafkan kalian semua. Tapi pada nyatanya, kalian sudah menghancurkan hidupku, merenggut kebahagiaanku." Wajah Lira sangat mengerikan. Bau busuk dan anyir begitu menusuk hidungku. Aroma tak sedap itu seakan mencolok hidung dan memaksa untuk kucium. Aku hilaf Lira." Rasa nyeri di bagian sana begitu pedih. Namun kala tanganku menyentuh bau kursi pandanganku semakin tersentak. Rumah yang kudatangi kini berubah. Kursi yang kududuki berubah menjadi semak-semak belukar. Tubuhku tengah berbaring di atas tanah yang bertikarkan semak dan ilalang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.
Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.